Jejak digital anggota TGOPP pimpinan Anies Baswedan masih berani teriak komunis PKI. Aduh. Senang rasanya bisa bersua kembali dengan pembaca setia di Siwu dalam tulisan kali ini. Tetapi penulis juga ingin minta maaf karena baru hari ini bisa menulis lagi karena kesibukan di dunia nyata. Sebelumnya penulis mengangkat jejak digital para pimpinan Yayasan LBHI dan pernah melakukan pertemuan tertutup dengan Anies Baswedan di mana salah satu pembicaranya adalah tentang bantuan hibah kepada YLBHI dari Pemprov DKI Jakarta. Bagi yang ingin bacanya silahkan dibaca. Jadi lucu saja ketika ketua YLBHI sekarang yang bernama Asfinawati kowar-kowar tentang buzzer dan pendukung Presiden Jokowi. Dalam tulisan tersebut penulis juga sudah berjanji untuk membuat tulisan khusus tentang seorang Dewan Pembina YLBHI yang bernama Nur Sahbani Kaca Sungkana yang merupakan salah satu tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGOPP DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan. Sebetulnya siapa sih simpatisan komunis? Penulis bukan seorang simpatisan komunis, jadi tidak mungkin menulis bangga menggunakan simbol PKI baik di dalam ataupun di luar negeri. Dan setiap orang pasti sudah tahu mana simbol komunis. Lalu bagaimana dengan salah satu tim Dewan Pakar Anies Sandi yang bernama Ahmad Izulwaro yang pernah menggunakan kaos palu arit saat berada di Vietnam? Tidak mungkin seorang Ahmad Izulwaro tidak tahu bahwa kaos yang dipakainya adalah simbol komunis dan dia memang sengaja menggunakan kaos simbol komunis tersebut. Mungkin ada yang les, itu kan kaos biasa dan gak masalah jika dipakai di Vietnam sana. Ya tetapi dari semua yang ada dalam foto tersebut hanya Ahmad Izulwaro saja yang memakai kaos palu arit tersebut. Apakah itu artinya Ahmad Izulwaro ini merupakan salah satu tim TGOPP DKI dengan jabatan sebagai anggota bidang percepatan pembangunan dengan gaji Rp26.550.000? Lalu ada yang tahu jejak digital Nur Sahbani Kaca Sungkana yang merupakan salah satu tim TGOPP DKI Jakarta dengan PKI. Nur Sahbani Kaca Sungkana juga merupakan salah satu Dewan Penasihat YLBHI ini menjabat sebagai anggota bidang pencegahan korupsi dan tim TGOPP dengan gaji sebanyak Rp26.550.000. Dan tidak banyak yang tahu jika tahun 2015 Nur Sahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan membela PKI di Belanda. Tahun 2015 silam, Nur Sahbani Kaca Sungkana yang kala itu masih sebagai aktivis HAM beserta beberapa aktivis lainnya menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional terkait pelanggaran HAM dalam kasus 65. Pengadilan di Den Haag, Belanda tersebut bertujuan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran HAM terhadap para pendukung PKI yang selama ini tidak diakui negara. Tentu saja Menhan Ria Kudu saat itu mengecam keras penyelenggaraan Pengadilan Rakyat Internasional yang digagas Nur Sahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan. Itu lawan negara, kata mantan KSAD tersebut. Bahkan Nur Sahbani Kaca Sungkana mengatakan jika melabeli seseorang dengan sebutan PKI itu adalah kejahatan kemanusiaan. Mungkin ada yang kurang paham apa maksud dari Pengadilan Rakyat Internasional yang digagas oleh Nur Sahbani Kaca Sungkana dan kawan-kawan di Belanda. Pengamat hukum internasional Universitas Jenderal Sudirman Ade Maman Suherman mengatakan pengajuan kasus pembantaian 65 dalam persidangan internasional di Den Haag bisa saja untuk melegitimasi permintaan maaf negara kepada keluarga PKI. Ini merupakan sebuah alat agar masyarakat internasional mengakui bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan sehingga negara perlu meminta maaf kepada keluarga PKI, demikian katanya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono saat itu juga ikut menanggapi terkait sidang Pengadilan Rakyat di Belanda. Ini dapat dipastikan mengundang kemarahan publik di Indonesia, demikian ujarnya. Lalu ada yang tahu hasil apa Pengadilan Rakyat Internasional di Belanda yang digagas oleh Nur Sahbani Kaca Sungkana? Majelis Hakim Internasional People Tribunal atau Pengadilan Rakyat terkait kasus 65 menyatakan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1 Oktober 65 dan sesudahnya. Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Nur Sahbani Kaca Sungkana setelah keputusan pengadilan itu? Nur Sahbani mengatakan setelah vonis yang rencananya dibacakan di Jenewa, pihaknya akan menggelar sejumlah kegiatan, salah satunya akan melakukan advokasi internasional, khususnya terkait lembaga HAM PBB,
Hal itu dilakukan guna meningkatkan perhatian internasional terhadap hasil putusan majelis hakim. Selain itu, mereka akan melakukan advokasi di Indonesia guna menstimulasi perkembangan proses politik hukum dan sosial budaya agar kejahatan HAM serupa tidak terulang. Mereka juga akan melakukan kampanye melalui media untuk mensosialisasikan putusan final IPT. Bahkan Nur Sabandi Kaca Sungkana mendesak Presiden Jokowi sebagai kepala negara sebaiknya minta maaf kepada korban pelanggaran HAM pada masa lalu, khususnya korban kejahatan 65 dan sesudahnya. Ternyata Nur Sabandi Kaca Sungkana, salah satu Dewan Pembina YLBHI, pernah bela PKI dengan menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional di Belanda dan mendesak Presiden Jokowi minta maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan 65 dan sesudahnya. Jadi sudah paham apa dan siapa sebenarnya Nur Sabandi Kaca Sungkana terkait isu PKI, dan orang-orang seperti ini mengklaim dirinya sebagai aktivis HAM. Jika sekarang pemerintah Presiden Jokowi disudutkan dengan isu PKI, jangan lupa jejak digital Nur Sabandi Kaca Sungkana dan Ahmad Izul Warok yang sekarang menjadi tim 3PP DKI Anies Baswedan. Dan apakah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, bangga jika puluhan juta uang pajak mereka dipakai untuk menggaji anggota TGOP DKI seperti Nur Sabandi Kaca Sungkana yang pernah menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional untuk bela PKI di Belanda? Apakah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, bangga jika puluhan juta uang pajak mereka dipakai untuk menggaji anggota TGOP DKI seperti Ahmad Izul Warok yang bangga foto dengan menggunakan kaos Palu Arit? Wassalam. Demikian dikutip dari siwut.com dan ditulis oleh Nafis. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang
Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia. Indonesia Rakyat selalu berdoa. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Dua peri